Pernah nggak sih kalian lagi scroll-scroll, terus nemu video yang aneh banget, konyol, atau bahkan nggak jelas, tapi kok view-nya jutaan? Sementara konten yang penuh riset dan edukasi malah sepi penonton. Kalian pasti bertanya-tanya, kenapa konten bodoh justru lebih gampang viral? Nah, hari ini kita akan bongkar semua alasannya dari sudut pandang psikologi dan cara kerja algoritma. Ini bukan cuma soal keberuntungan loh, ada sains di baliknya. Pertama, mari kita bahas soal otak kita. Otak manusia itu pada dasarnya pemalas. Maksudnya, otak kita selalu mencari jalan pintas untuk menghemat energi, konten yang rumit dan butuh pemikiran mendalam. Seperti video dokumenter atau tutorial yang kompleks, memaksa otak kita bekerja keras. Sebaliknya, konten yang konyol, lucu, atau aneh tidak memerlukan usaha mental sama sekali untuk dinikmati. Kita bisa langsung tertawa atau merasa terhibur tanpa perlu mikir. Inilah yang disebut cognitive ease atau kemudahan kognitif. Semakin mudah sesuatu dicerna, semakin besar kemungkinan kita menyukainya dan membagikannya. Video orang jatuh atau melakukan hal absurd itu hiburan instan, seperti makan cemilan cepat saji buat otak kita. Alasan kedua adalah emosi. Konten yang viral hampir selalu memicu emosi yang kuat. Coba perhatikan. Video-video konyol itu biasanya bikin kita ketawa terbahak-bahak, kaget, atau bahkan merasa aneh sampai gemas. Emosi yang kuat seperti tawa dan keterkejutan adalah pemicu utama untuk berbagi. Saat kita melihat sesuatu yang lucu banget, reaksi alami kita adalah ingin orang lain ikut merasakannya juga. Lihat deh ini, kocak banget. Kita langsung kirim ke teman atau grup WhatsApp. Inilah yang membuat konten jenis ini menyebar seperti api. Sederhana, mudah dibagikan, dan efek emosionalnya langsung terasa. Selanjutnya, ada faktor yang namanya relatability atau keterkaitan. Aneh ya, kok konten bodoh bisa terasa relevan? Begini, seringkali konten-konten ini menunjukkan sisi manusiawi yang jujur dan tidak sempurna. Melihat orang lain melakukan kesalahan konyol atau hal-hal aneh, membuat kita merasa, ternyata bukan cuma aku yang kadang ceroboh atau aneh. Ada semacam kelegaan saat melihat orang lain tidak selalu tampil sempurna. Ini menciptakan koneksi dan membuat konten tersebut terasa dekat dengan kehidupan kita sehari-hari, meskipun dalam bentuk yang dilebih-lebihkan. Nah, sekarang kita masuk ke bagian teknisnya, yaitu algoritma media sosial. Platform seperti TikTok, Instagram, dan YouTube punya satu tujuan utama: membuat kita bertahan di aplikasi selama mungkin. Algoritma mereka sangat pintar dalam mendeteksi konten apa yang membuat orang berhenti scrolling. Konten yang mengejutkan, aneh, atau lucu biasanya punya stopping power yang tinggi. Ketika banyak orang berhenti untuk menonton, memberi like, berkomentar, atau membagikan sebuah video, algoritma akan menandainya sebagai konten yang menarik. Akibatnya, video itu akan disodorkan ke lebih banyak orang lagi. Ini menciptakan efek bola salju. Semakin banyak interaksi, semakin luas jangkauannya, dan akhirnya viral. Algoritma tidak peduli apakah konten itu pintar atau bodoh. Yang penting adalah engagement. Terakhir, ada elemen kejutan dan kebaruan. Kita dibombardir oleh ribuan informasi setiap hari. Sesuatu yang benar-benar aneh, absurd, dan di luar nalar akan dengan mudah menonjol di antara lautan konten yang monoton. Video orang makan sabun misalnya. Siapa yang kepikiran melakukan itu? Sesuatu yang belum pernah kita lihat sebelumnya akan langsung menarik perhatian dan memicu rasa penasaran. Keunikan inilah yang seringkali menjadi kunci utama dari sebuah konten viral yang bodoh. Jadi, kesimpulannya, viralitas konten bodoh bukanlah sebuah kebetulan. Ini adalah kombinasi sempurna dari cara kerja otak kita yang suka hal mudah, pemicu emosi yang kuat, rasa keterkaitan, dan didukung oleh algoritma yang haus akan interaksi. Ini bukan berarti kita harus berhenti membuat konten yang cerdas dan berkualitas. Konten edukasi tetap punya pasarnya sendiri, dan bisa membangun komunitas yang lebih setia dalam jangka panjang. Tapi, memahami fenomena ini bisa memberi kita pelajaran berharga tentang bagaimana menarik perhatian di dunia digital yang super ramai ini. Nah, menurut kalian gimana? Apa konten paling aneh yang pernah kalian lihat jadi viral? Coba tulis di kolom komentar ya. Kita diskusi bareng di sana. Terima kasih sudah nonton sampai habis. Jangan lupa like, subscribe, dan sampai jumpa di video berikutnya.